Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera para teman sejawat sekalian, anggota Ikatan Dokter Indonesia, para dokter yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti halnya di seri yang sebelumnya, di seri kedua ini saya akan berdiskusi dengan tokoh Ikatan Dokter Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2006-2009, Profesor Dr. Fahmi Idris, MKes. Beliau juga mantan Direktur Utama BPJS. Saat ini beliau juga masih aktif di beberapa organisasi Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita ingin berdiskusi apa harapan beliau terhadap ID ke depan, apa juga kemudian masukan buat kita, buat saya khususnya, dan buat ID di seluruh wilayah Indonesia seperti apa. Harapan-harapan inilah yang akan kita coba elaborasi dalam satu diskusi singkat pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Prof. Sehat? Waalaikumsalam Dr. Adib, Ketua terpilih PBI ini. Ya, jadi apa kira-kira harapan sekaligus mungkin masukan dari Prof. Fahmi terhadap ID ke depan dengan tantangan yang mungkin berbeda sebenarnya dengan dulu di zamannya Prof. Fahmi dengan saat ini, dan tentunya kita ingin ada masukan-masukan ini untuk kemudian kita formulasikan dalam satu bentuk grand design ID ke depan seperti apa. Monggo masukannya, ya. Prof. Fahmi. Terima kasih Dr. Adib. Pertama saya ingin clearkan, saya belum merasa pantas menjadi tokoh tadi disebutkan. Tapi dalam perjalanan hidup pernah pada di titik itu ya, di titik di mana mengabdikan diri di Ikatan Dokter Indonesia cukup panjang sebetulnya, sejak wakil sekjen, ketua terpilih, ketua umum ya, setelah itu wajib mengikuti sampai purna ketua. Ya. Jadi memang kalau kita melihat Ikatan Dokter bukan hanya di Indonesia ya, artinya di berbagai negara dan secara global yang ada karakter kekhususan sebetulnya Ikatan Dokter itu. Jadi tidak bisa soliter bahwa komunitas kedokteran di Indonesia itu berbeda dengan yang lain ya. Walaupun faktor sejarahnya mungkin berbeda. Di Indonesia sendiri ID itu kan peleburan dari dua organisasi. Kenapa melebur? Karena keinginannya sama sebetulnya, keinginan sama yang di benchmark dengan keinginan global. Jadi kalau saya melihat tantangan bisa berbeda ya di setiap zaman, tapi nilai dasarnya nggak boleh berubah. Nilai dasar nggak boleh berubah. Nah, nilai dasar itu kan sudah diformulasi ya oleh Ikatan Dokter Sedunia ya, World Medical Association, di mana Indonesia menjadi bagian dari itu. Kecuali kita ingin berbeda sendiri ya, dan menurut saya kita akan terlepas dari komunitas itu. Yeah. Dan sejarah panjang ID sendiri dalam kegiatan-kegiatan internasional juga luar biasa ya. Kita ingat misalnya almarhum Ketua Umum ID Profesor Azrul Azwar, tanda menjadi, mungkin saya berharap Dr. Adib bisa meneruskan menjadi Ketua Ikatan Dokter Sedunia ya. Itu sejarah yang mungkin sangat langka ya dari Indonesia, kemudian memimpin World Medical Association, di mana pergulatan dunia kedokteran ini antar negara juga kompetisinya juga luar biasa. Nah, tapi kembali ke tujuan tadi, kan kalau kita baca anggaran dasar atau rumah tangga Ikatan Dokter Sedunia yang mau saya inline-kan ya dengan bagaimana tantangan ke depan dan nilai-nilai dasarnya itu, kita akan melihat kan bahwa pasti ada purpose ya, maksud tujuan berdiri organisasi. ID juga ada maksud tujuan berdiri organisasi. Kalau Ikatan Dokter Sedunia itu kan jelas purpose-nya adalah to serve dua hal, to serve humanity dan to serve health care for all people ya. Nah, tapi ada yang menarik di klausa pertama tentang to serve humanity, artinya memang ikatannya terbentuk untuk melayani kemanusiaan. Tentu ada prasyarat ya.
to serve humanity. Ya kalau bahasa legalnya di dalam anggaran rumah tangga World Medical Association itu to serve humanity by endeavoring, dengan berupaya sekuat tenaga to enhance. Empat hal. The highest of medical education, kemudian medical science, medical arts, and medical ethic. Jadi 4 itu. Jadi seharusnya ikatan dokter itu jangan berpikir sebagai ormas. Ada kecenderungan bahwa mungkin euforia ya, reformasi, melihat ID ini seperti ormas pada umumnya, padahal kan organisasi profesi. Nah tentu kalau bicara ID, saya merasakanlah denyut yang ada di bawah saat ini. Untuk apa? To serve humanity, tapi kita kemudian sengsara. Kesejahteraan. Nah, bahasanya begitu. Jangan pakai bahasa dewa dong. Tugas onasik kedokteran itu melayani kemanusiaan, kemudian melayani healthcare for all people. Tapi kalimat dengan upaya sungguh-sungguh by endeavoring the enhancing of medical, the highest standard of medical ethic atau medical science, itu otomatis ikatan dokter, termasuk ikatan dokter Indonesia, harus memperjuangkan itu gitu. Oke. Kalau kita ingin benar to serve humanity, highest standard of medical education mesti terbentuk. Highest standard of medical science mesti terbentuk. Highest standard of medical ethic mesti terbentuk. Termasuk medical art di situ. Nah, itu butuh prasyarat. Nah, itu kemudian diadvokasi ke pemerintah. Jangan menangisi diri gitu. Menangisi diri, kemudian wah pemerintah enak banget nyuruh kita untuk alasan kemanusiaan. Kita sampaikan, kami ini kemanusiaan, tapi harus ada standar. Nah, jangan kemudian menyampaikan kita punya standar, tapi kita tidak menegosiasikan standar itu. Mohon maaf. Saya pernah berinteraksi pada posisi site yang berbeda ya dengan Ikatan Dokter Indonesia. Kadang-kadang kalau sudah diminta by data, nggak ada datanya gitu. Tiba-tiba bersurat aja gitu. Setelah bersurat, selesai gitu. Menganggap pekerjaan selesai dengan bersurat. Saya kira tidak seperti itu. Jadi untuk mencapai high standar itu butuh advokasi, upaya yang terus-menerus dan sungguh-sungguh. Ya mungkin seperti itu. Nanti harus ada perubahan kayak advokasi kita sebenarnya ya. Untuk ke eksternal dan komunikasi ke internal juga mungkin berarti harus ada perubahan mungkin ya, Bro. Ya, jadi memang hidupnya kan kolaborasi ya. Pasti kita harus melihat posisi setiap orang, tempatnya masing-masing. Tapi pada satu titik pasti sama kepentingan kita itu. Kita ingin melayani masyarakat, masyarakat ingin dilayani. Katakanlah pemerintah regulator ingin juga masyarakat terlayani. Bagaimana kita bicara? Jangan sampai nanti ya pasti ada strategi ya. Strategi itu, dan itu sangat tergantung leadership ya. Saya yakin kalau Dr. Adib ini akan lebih baik ya, leadershipnya seperti apa nanti melakukan itu. Jadi jangan sungkan untuk membuka terus komunikasi dengan berbagai pihak, itu saja. Ya itu kuncinya berarti ya, kolaborasi. Karena memang kita nggak bisa ID itu hanya sekedar sebagai satu kelompok yang memberikan satu asupan tanpa by data, karena memang kita organisasi profesi kan. Nah ini memang ada satu titik lemah yang mungkin nanti kita coba mungkin Prof ke depan gitu kita perbaiki. Ya, terus itu Prof, ini kan kalau kita bicara tantangan zamannya Prof dan nanti mungkin ya, itu kan pasti akan berbeda. Kira-kira pada saat itu tantangan apa yang dialami oleh Prof Fahmi, dan tentunya ini menjadi satu apa istilahnya buat saya ya sebagai referensi nanti kira-kira saya harus seperti apa nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Ya, ini kan dua hal ya. Kalau bicara ya pertama tentang tadi tentang medical science, medical education ya. Tapi satu sisi behavior, perilaku ya. Karena bagaimanapun juga anggota yang unsur-unsur
karakter dasar manusia kan ada. Jadi tantangan saya ingat persis 3 hari sebelum pengurus dilantik, masih sendiri artinya. Itu tiba-tiba masuk surat dari Kejaksaan Agung menyampaikan ada sekian dokter terindikasi menerima komisi dari industri farmasi. Gratifikasi ya Bang. Mungkin istilahnya zaman itu belum ada istilah itu. Menerima komisi. Nah, kenapa dokter kemudian masuk Kejaksaan Agung? Karena apa? Karena kebetulan industri farmasi BUMN. Jadi uang negara. Dan di situ ada daftarnya nama dokter itu. Dokter ini menerima sekian, dokter ini menerima sekian. Karena kaitan dengan, kita tahu lah dulu ada dugaan tentang komisi dari resep obat dan lain-lain. Saya ingat persis itu. Belum ada pengurus. Jadi saya harus ketemu dengan Kejaksaan Agung. Memang waktu itu saya coba jelaskan lah bahwa dalam medical education itu dokter memang disupport oleh industri farmasi dan seterusnya. Nah, ini terus berjalan tentang isu-isu. Waktu itu jam itu koran Tempo mengangkat hampir setengah itunya ya, liputan khususnya. Judulnya menyakitkan hati sebetulnya. Dokter, saya ingat persis judulnya itu. Dokter adalah dewa penyembuh yang haus komisi. Bisa dicari Temponya. Jadi isu tentang behavior dokter itu menjadi isu sentral waktu itu. Padahal ini kan persoalan etika ya, etika. Kita tahu lah tidak boleh kita memberikan obat atau mengobati karena ada iming-iming dari pihak tertentu, tidak boleh. Nah, ada problem di dunia etika waktu itu. Nah, sehingga kenapa kemudian muncul gagasan tentang lembaga disiplin kedokteran yang dibungkus dalam konsil kedokteran, yang kemudian yang tercover dalam undang-undang praktek kedokteran. Nah, kita melihat itu penting karena ternyata dengan pendekatan tuntunan itu memang tidak mudah. Tidak semua orang bisa gitu. Behavior. Tapi kalau pendekatannya tanda kutip tuntutan tapi bukan tuntutan hukum, pendisiplinan, itu kemudian ternyata mungkin lebih efektif dan itu berlaku di berbagai negara. Nah, tantangan itu yang pada masa itu yang menonjol ya, behavior. Dan Mas Adib harus siap. Behaviornya mungkin bisa berubah objeknya ya. Tapi itu masih bisa menjadi tantangan bersama. Ya, kadang-kadang hal-hal duniawi ini kan tidak tahan juga ya. Jadi mungkin mengharapkan model praktek yang lain. Apalagi sekarang kan era digital ya. Mungkin banyak hal yang tidak memberikan karakter secara umum dunia kedokteran. Saran saya sih satu, selalu berkumpul dalam komunitas global. Sehingga nilai-nilai dasarnya itu menjadi standar yang sama. Kalau Anda tidak aktif di dunia global, Anda merasa besar di rumah sendiri, di lingkungan sendiri, kemudian Anda berpikir sendiri, menyelesaikan persoalan sendiri, nanti bingung sendiri. Itu saja. Nah, kunci untuk leadership itu kan Prof, memanage kan. Kalau kita bicara memanage berarti kan mengorganize gitu. Nah, kira-kira di dalam satu struktur, kalau kita bicara satu struktur organisasi di ID dengan situasi yang saat ini, kira-kira kalau menurut Prof seperti apa yang pas sebenarnya dengan kondisi yang saat ini, sehingga kalau kita pernah diskusikan ada istilahnya itu seperti organisasi laba-laba, jaring laba-laba katakanlah, atau apapun itu. Nah, kira-kira kalau dengan melihat situasi seperti saat ini, menurut Prof yang sudah saya yakin sudah banyak pengalaman tentang organize itu, untuk ID ke depan seperti apa Prof? Ya, memang pertama kalau kita mau jujur, kita mesti assessment dulu customer need ya. Apa sih keinginan masyarakat stakeholder terhadap praktek kedokteran di Indonesia ini? Di-assess dulu, dilihat. Pasti tentu dengan langkah-langkah objektif, evidence based, pendekatan yang memang keilmuan ya. Setelah kita tahu, tentu kita ingin memenuhi ekspektasi itu.
Nah, untuk memenuhi ekspektasi itu pasti ada strukturisasi pemenuhan itu. Ya. Setelah strukturisasi pemenuhan terputih, pasti kita mengharapkan orang yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, pada saat memenuhi kebutuhan itu tentu kita bicara tentang program. Ya, kalau di dalam anggaran rumah tangga, dalam itu kan diatur lebih lanjut dalam program kerja. Kalau kita bicara program kerja, pasti ada perencanaan, pasti ada organisasinya, pergerakan, dan monitor tercapai tidak. Nah, itu manajemen sebetulnya. Nah, inti dari manajemen itu kan bagaimana sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang distrukturkan itu berjalan. Nah, untuk menjalankan itu baru butuh leadership. Nah, leader artinya manajer handal itu pasti leadershipnya bagus. Ini teori sangat umum ya, mungkin kuno, tapi saya selalu pegang. Dan leadership itu kemudian apa sih orang yang punya karakter dasar leadership? Kalau dia bisa hubungan interpersonal bagus, punya kemampuan memotivasi orang, dan kemudian komunikator yang handal. Tiga itu. Nah, kadang-kadang hubungan interpersonal ini yang karena saya merasa ketua gitu ya. Ya, udah menempatkan diri beda gitu. Nah, itu maksud saya. Jangan bedakan antara keketuaan dengan leadership. Beda jauh itu. Orang bisa menjadi ketua tapi belum tentu punya leadership. Seperti itu. Nah, satu hal lagi mungkin Prof yang berkaitan dengan advokasi dari bagian masyarakat global. Saya kira ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, bahwa kita memang tetap harus menjadi bagian dari masyarakat global. Nah, dengan era MEA ya, dan saya kira juga udah mulai muncul ada wacana-wacana dokter asing. Nah, memposisikannya seperti apa kira-kira Prof? ID nanti harus seperti apa? Hanya Prof juga punya pengalaman di konsil juga kan? Jadi pertama kita jangan takut bersaing. Itu jangan takut bersaing. Individual sebagai dokter kita kan bagus. Nah, itu yang selalu dulu kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa sampai sekarang menjadi ini bersama gitu ya. Dokter itu hanya dapat praktik baik pada sistem yang baik. Nah, kita harus ID maksud saya. Saya enak bicara kita karena saya akan ditanya kan. ID kemudian terus membawa sistem yang baik itu seperti apa menurut ID. Dan itu diperjuangkan. No freelance dalam berjuang kan. Pasti ada upaya. Seperti saya ingat waktu dengan Profesor Muluk, bagaimana kita menggolkan undang-undang praktek kedokteran misalnya. Ya kita harus berani nongkrongin gitu ya. Nongkrongin DPR, ketemu, bahkan hari terakhir memasukkan frase dalam undang-undang organisasi profesi ada Ikatan Dokter Indonesia satu-satunya. Itu saya pribadi berkeliling, mendatangi dari pintu ke pintu kan, untuk meyakinkan itu. Kemudian dengan Prof. Muluk bersedia, kita datangi ketua DPR ke rumahnya, kita ngobrol, kita jelaskan, ada referensi. Ini undang-undang negara lain seperti ini, kenapa ini mesti satu-satunya, sehingga orang yakin. Dan kemudian jangan pernah kalau kemudian orang menolak misalnya di forum, kemudian kita kami nggak ikut keputusan, kami keluar, itu menurut saya nggak pas. Itu kan bisa dibicarakan lagi. Saya yakin kalau proses meyakinkan itu berjalan baik, permasalahan yang terjadi belakangan ini mungkin kecil kemungkinan itu terjadi konflik yang luar biasa. Itu yang kemudian menjadi satu sisi pada saat ini di dalam upaya mengadvokasi. Kan yang kita advokasi juga regulasi, Prof. Membuat regulasi ataupun mengharmonisasi regulasi. Nah, mau tidak mau sebenarnya kita akan masuk di dalam satu kerangka politik yang ada. Nah, ini memposisikan ID sebagai organisasi profesi dalam percaturan politik itu kira-kira seperti apa, Bro? ID tidak boleh berpolitik ya. Kalaupun berpolitik, politik moral ya. Artinya moral bagaimana to serve humanity, humanity ini berjalan dengan baik. Tapi ID mesti ngerti politik. Mesti ngerti politik. Pimpinan tertinggi harus paham persis dan tahu persis bagaimana mekanisme pengambilan keputusan itu berjalan, tokoh-tokoh kunci seperti apa,
Karena kalau melihat pengalaman ya, advokasi sebelumnya dilakukan oleh mantan-mantan ketua umum ID ya kita memang harus pegang tokoh kuncinya dan terus membangun komunikasi yang baik gitu ya. Walaupun mungkin bocoran misal di media kelihatan kita bertentangan, tapi di belakang di dapur kita bicara, ketemu, ngobrol. Karena setiap orang itu sebetulnya pertama mungkin dia tidak memahami sebetulnya apa yang menjadi pemikiran kita. Bisa jadi memahami tapi kemudian tidak mau mendukung. Itu kan perlu upaya sendiri. Mendukung itu belum tentu juga mengajak orang lain mendukung. Nah, jadi kita pada fase setelah paham mendukung dan puncaknya mengajak orang lain ikut mendukung. Nah, itu ya pengalaman empiris lah pada saat lahirnya undang-undang praktek kedokteran kaitan menerbitkan regulasi. Nah, setelah itu sempat ada masalah misal terbit undang-undang pendidikan kedokteran. Saya kira dengan semua stakeholders bicara aja. Ya, jadi kuncinya juga leadership ya, Prof ya. Kebetulan kita sama-sama alumni INSEAD. Prof, tapi di Fontainebleau, saya di Singapura. Saya kira itu ada kunci yang memang bagus di situ. Memang di ID sampai struktur yang bagian bawah, kemampuan leadership itu memang satu sisi itu akan memang sudah dibentuk oleh sebuah karakter, satu sisi lagi sistem yang memang harus kita buat. Ya, saya kira memang di kita belum pernah secara rutin menerjemahkan apa yang kemarin di INSEAD itu kemudian diterapkan di teman-teman ID mungkin, Prof. Ini saya kira itu PR sebenarnya sih. Tapi menurut Prof, leadership yang seperti apa sih? Bukan hanya di PB ya, maksudnya ini juga untuk teman-teman di cabang tentunya. Ya, kalau bahasa utama leadership itu tentu banyak ya, pemahaman, sudut pandang manajerial seperti apa. Tapi yang selalu saya pegang itu kan puncak leadership itu how to influence people. Bagaimana mempengaruhi orang. Itulah puncak leadership. Nah, tentu ada jam terbang ya. Ada strategi teknis secara manajerial khusus. Nah, itu yang kita harapkan nanti ini muncul di semua lini organisasi. Dan yang paling penting adalah kunci utama organisasi yang baik, konsolidasinya bagus. Jadi ya harus saran kata minta sebagai ketua umum, ya kredo tentang koordinasi konsolidasi itu menjadi penting. Kalau saya dulu sederhana aja, begitu terpilih saya dua ko saya bilang, konsolidasi, koordinasi, konsolidasi. Karena solidnya organisasi itu nggak akan tercipta sendiri kalau kita tidak mengkonsolidasi terus menerus ya. Dan kita, maaf, jangan menganggap ketua ID itu menjadi orang yang harus dilayani. Justru to serve, not to be served, bukan dilayani. Jadi mau mendatangi, ngobrol, tanya, turun. Bukan kemudian merasa, saya udah punya ketua bidang jalan, urusan ketua bidang saya nggak ikut. Nah, itu karakter kalau itu ya. Jadi apalagi organisasi yang secara sumber daya kan tidak terstruktur ya. Ini kan organisasi perkumpulan ya. Bukan kemudian punya resources yang luar biasa. Walaupun kita harus menuju ke situ. Misal saya ke Jepang, bagaimana datang ke Japan Medical Association, eksekutif direkturnya luar biasa ya. Terdekat Thailand misalnya, luar biasa kita ke sana. Lengkap lah, artinya supporting pengurusnya dengan oleh eksekutif sekretariatnya luar biasa. Nah, kita mesti menuju ke situ. Satu lagi mungkin terakhir Prof. Ini kan menjadi PR sebenarnya. Artinya PR buat ID ke depan terkait dengan branding dan trust gitu. Nah, kira-kira masukan dari Prof untuk membranding ID sesuai dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh Prof di awal, dan kemudian membangun trust, baik itu trust ke pemerintah, kemudian ke masyarakat, termasuk kemudian memposisikan bahwa ID itu adalah mitra strategis semua stakeholder. Nah, kira-kira gimana Prof? Saya tidak berani menggambarkan potret ID secara utuh ya, karena saya tidak lagi di dalam. Tapi secara umum saya melihat ID ini masih sangat dihargai, masih sangat dihormati oleh masyarakat ya. As institution, mungkin ada beberapa oknum ya, pengurus atau anggota yang mungkin bermasalah ya. Nah, dalam potret itu pun sebetulnya melihat ID itu jangan melihat hanya PBID.
ya, pengurus besar. Tapi lihat juga ID cabang, ID wilayah, perhimpunan masih, juga ya, perhimpunan. Masih kita lihat sebetulnya di kabupaten kota, di provinsi, bagaimana ID itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan kehadirannya oleh mitra pemerintah, ya. Nah, persoalan kita adalah tidak semua di kabupaten kota itu persoalan, kan? Tidak semua di provinsi, bahwa ID itu mendapatkan peran yang strategis dalam konteks kemitraan dengan pemerintah. Nah, ini PR bagaimana kemudian levelnya minimal ada standar yang sama untuk mengukur leadership di masing-masing kabupaten kota itu. Nah, mekanisme yang paling sederhana adalah memang ditarik ke PBID. Bagaimana kemudian PBID ini, ya tentu amanah yang diberikan pada ketua umumnya nanti kalau Dr. Adib dilantik, bisa membawa nama ID ini bukan sekarang tidak bagus, ya. Artinya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik. Rekognisi puncak pemerintahan pun mesti ketemu. Artinya dengan presiden nggak bisa kita lepas lah. Hubungan dengan presiden harus dibangun dengan baik, ya. Ya, bantah-bantahan di media itu nggak zamannya lagi lah. Karena kita ingin ada keinginan populer lah, tampil beda. Itu bisa dihindari, kecuali memang situasi sangat kritis yang membutuhkan leadership ID, ya. Misal soal sekarang pandemi. Nah, ini harus berani menampilkan the highest standard of medical science-nya seperti apa. Itu harus disampaikan. Karena kalau tidak bahaya. Karena pemerintah ini kan banyak, ya. Mungkin side-nya berbeda. Tapi side medical science itu mesti ditampilkan. Nah, mungkin ada mekanisme lain untuk sampai ke pucuk pimpinan sehingga tahu persis soal itu. Saya kira itu. Closing statement, Prof. Harapan untuk ID ke depan seperti apa, Prof? Ya, kalau ini kan sangat-sangat klasik dan normatif, ya. Ya, pertama anggota ID itu selalu merasa kami tidak pernah merasa kehadiran ID. Ya. Tapi saya tanya, Anda sebagai anggota, kontribusi Anda kepada ID apa? Ya. Nah, ini harus saling melengkapi, ya. Saya melengkapi. Jangan kemudian hanya mencari ID begitu ada masalah. Nah, berperan aktifnya seperti apa untuk mengisi? Tadi, kembali menurut saya tujuan ini mesti dipahami persis oleh anggota. Kalau anggota merasa bahwa tujuan itu tidak sesuai dengan dirinya, ya mesti sadar diri, harusnya tidak menjadi dokter dong. Kalau nggak mau to serve humanity, tidak mau to serve health care for all people, jangan jadi dokter dong. Nah, tapi ID tentu punya peran bagaimana standar-standar tinggi itu memenuhi syarat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Jangan dibalik dulu, kesejahteraan dulu. Pokoknya kalau kampanye ingin sejahtera. Loh, orang Anda ingin sejahtera, tapi standar Anda gimana? Iya, betul. Itu aja. Jadi, karena kita nggak bisa tutup mata juga, banyak masyarakat yang melihat dunia kedokteran ini kan sudah berubah, konsumerisme global, ya. Kemudian mungkin ada, saya nggak mau ngomong terlalu mendalam, misal sesuatu yang permisif juga di beberapa oknum dokter dilakukan, kan, yang tidak sesuai keilmuannya. Itu PR ke depan. Closing statement saya, Mas Adib luruskan niat, bekerja sungguh-sungguh, tahan banting. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat selalu buat Prof. Terima kasih atas masukan, inspirasinya, dan juga ini menjadi satu dorongan semangat buat kita semuanya, bukan buat saya saja, buat kita semua. Dan ini pesan buat teman-teman sejawat semuanya di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya untuk pengurus sebenarnya, buat anggota juga. Kita punya ID yang memang harus kita perbaiki. ID terlahir kembali menjadi ID yang lebih baik, dan ID menjadi ID reborn untuk anggota, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Demikian untuk yang seri kedua. Nanti kita akan bertemu lagi seri ketiga. Saya kalau wawancaranya ada hal yang berkenan, mohon maaf ya, lahir batin semuanya.
Apalagi wawancara menjelang Ramadan. Makasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat semuanya, Pak. Terima kasih. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.